wawancara di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Irjen Verdi Sambo telah memiliki kelompok yang seperti sudah menjadi kerajaan di internal Polri. Persoalan ini yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mahfud MD menyebut kelompok Irjen Verdi Sambo ini menghalang-halangi proses penyelidikan. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir, ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti sub Mabes lah ini yang sangat berkuasa. Dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu yang sekarang udah ditahan, dan ya saya udah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan. Saudara, tim Sus Polri akan menyampaikan hasil terkini pengusutan pembunuhan berencana Yosua. Kami akan membahasnya bersama juru bicara tim advokat penegakan hukum dan keadilan Tampak, Sandi Ebenezer Situngkir, dan sudah bergabung bersama kami Bung Sandi. Selamat malam. Selamat malam, Mas Aiman. Apakah Anda setuju dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud MD? Kelompok Irjen Sambo membentuk seperti kerajaan di Polri, ini luar biasa. Ya, saya kira kalau Menko Polhukam menyampaikan seperti itu, saya kira itu belum cukup gitu ya. Bahkan belum cukup itu? Tidak cukup, Mas Aiman. Karena Menko Polhukam itulah penyelenggara negara gitu ya. Kalau Menko Polhukam juga hanya berkeluh kesah gitu ya, mestinya jangan berkeluh kesah gitu. Ya. Menko Polhukam sebagai penanggung jawab terkait dengan politik hukum dan keamanan itu mestinya bertindak gitu. Saran kami dari Tampak itu sebenarnya supaya Presiden membentuk tim kepresidenan untuk menyelesaikan semua persoalan ini gitu ya. Kalau pejabat negara selalu mengeluh gitu, terus kita rakyat tampak yang mendarmabaktikan ya hidupnya untuk persoalan ini, terus mau berbuat apa? Gitu. Sebentar Pak Bung Sandi. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan bahwa kelompok Irjen Sambo seperti membentuk kerajaan, dan semuanya dikatakan ya sudah diproses. 31 orang disebutkan tadi. Apakah Anda mencurigai bahwa ada yang lebih, atau memang kalau sudah disebutkan 31 orang yang sudah nggak ada lagi? Baik, jadi persoalan bukan di jumlahnya, Mas Aiman. Ya. Tapi bagaimana caranya negara hadir di situ gitu ya. Hari ini banyak berseliweran misalnya di media-media sosial terkait yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu ya. Kalau Pak Mahfud menyatakan itu kerajaan, di media-media sosial hari ini disebut kaisar gitu ya. Kaisar gitu ya. Artinya apa kaisarnya? Kalau di media-media disebut ya FS gitu ya. Verdi Sambo, oke. Verdi Sambo gitu ya. Artinya yang kita butuhkan sebenarnya bagaimana negara hadir gitu ya. Apakah Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab persoalan ini hanya melihat ini hanya masalah kecil gitu. Kalau kita dari Tampak, ini saatnya Presiden Jokowi ya menyelesaikan semua persoalan yang ada di tubuh Polri. Oke. Seperti yang disampaikan tadi oleh Menko Polhukam itu ya. Polri itu hadir mendukung tegaknya negara demokrasi gitu ya. Jadi kalau tidak ada penegakan hukum, mustahil muncul negara demokrasi. Ya, permasalahan begini, Presiden harus turun, Pak Mahfud MD nggak harus sampai di sini. Ini ada dua paradigma, ada dua pandangan nih. Yang pertama, ya sudah selesai karena 31-nya sudah diproses, ada etik, ada pidana, bahkan banyak yang kemudian dipidana ya dari 31 itu. Ada yang berat dipidana, lalu kemudian yang kurang berat mungkin etik. Kita akan tunggu nanti, dan kita tunggu keterbukaan juga dari pihak kepolisian untuk hal ini. Dan yang kedua, kalau seandainya dianggap, oh masih ada lagi kok selain 31, banyak, maka kemudian Presiden harus turun tangan. Yang mana pandangan Anda? Yang pertama atau yang kedua? Gini Mas, jadi Tampak itu ini pertanyaannya pertanyaan sederhana sebenarnya. Yang pertama sudah 31 itu selesai, atau jangan-jangan masih ada yang lain? Yang kedua. Yang kedua, Anda menyatakan itu. Kenapa Anda punya praduga seperti itu? Pertama, kami membuat pengaduan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada minggu lalu gitu ya. Kami melihat entry point ketika ada dugaan pemberian uang kepada LPSK gitu ya. Itu kemudian kami laporkan kepada KPK ya.
Jadi yang kami lihat di situ bukan hanya terkait dengan uang yang 2 amplop yang tebalnya 1 senti itu, bukan. Ya. Tapi apakah terkait dengan 31 orang atau 61 orang yang sekarang ini diproses, itu melakukan perbuatan itu hanya hubungan atasan dan bawahan gitu. Atau ada faktor lain seperti faktor uang yang mendorong mereka melakukan itu. Kemudian kalau ada 30 sekian, ada 60 sekian gitu ya, itu berarti kan uang itu kan dari mana gitu ya. Sumbernya dari mana? Nah, hari-hari ini, 2 minggu terakhir ini, seperti yang disampaikan Mas Aiman tadi itu, bagaimana masif gitu ya, pemberantasan judi di Polda Sumut, di Polda Sumbar gitu ya. Apakah ini ada efeknya dari kasus ini? Nah, kalau Kapolri yang mengerjakan itu, saya kira tidak akan jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya Presiden Jokowi membentuk tim kepresidenan gitu ya, terkait dengan persoalan ini, saya kira itu akan meningkatkan citra Polri ke depan. Tawaran kami 2 hari yang lalu adalah dari Tampak itu meminta kepada Kapolri membentuk majelis persidangan etik yang independen. Selama ini kan persidangan etik di polisi itu hanya diwakili oleh polisi gitu ya. Ini peradilan, bos, kan? Peradilan itu harus independen. Walaupun etik internal kepolisian. Sekarang kita lihat misalnya di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial gitu ya. Hakim yang diduga melakukan kesalahan, ada panel ad hoc antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi ada pelanggaran etika, Mahkamah Konstitusi membentuk ad hoc yang terdiri dari hakim Mahkamah Konstitusi dan masyarakat gitu. Nah, ini sekarang saatnya gitu. Saatnya Polri melakukan itu. Ada ad hoc juga dari pihak luar yang dianggap independen dan ahli. Betul. Jadi kemarin itu misalnya contoh Mas Aiman, ketika misalnya AKBP Brotoseno, ya, faktanya Kapolri mau memperbaharui Perkap itu gitu. Kemudian ada mekanisme PK. Itulah kemudian alasan Kapolri untuk membuka persidangan kembali, kemudian melakukan pemberhentian kepada AKBP Brotoseno. Nah, ini di luar AKBP Brotoseno ini ada persoalan lebih besar. Kalau Kapolri tidak mau, saya kira saatnya Jokowi sebagai presiden, sebagai penanggung jawab dari negara ini harus turun, gitu Mas. Oke, jadi Anda mencurigai bahwa ada angka lebih dari 31 yang sudah, yang di luar 31, yang mungkin bagian dari kekaisaran Verdi Sambo, begitu ya? Jadi, sederhana aja Mas Aiman, ya, sederhana Mas. Kita tidak mau misalnya kalau yang 31 sekian ini orang ini hanya dipandang sebagai pelanggaran etik dan pelanggaran menghalang-halangi penyidikan gitu. Tapi harus lebih jauh dari itu, apakah ada aliran dana kepada mereka ini sehingga tercipta skenario seperti itu. Karena begitu Mas. Dan semuanya akan terbongkar jelas tuntas. Harus tuntas Mas. Ini saatnya kita mencintai Polri ini. Karena Polri ini harus baik ke depan. Jelas, tuntas, dan satu lagi, terbuka. Terbuka ini baik prosesnya maupun orang-orang yang ada di dalamnya, supaya juga kemudian bisa dipantau. Bukan katakanlah misalnya ajang untuk intrik politik internal dan lain sebagainya. Iya, sangat betul Mas. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini ketika kemudian Perkap ya, peraturan Kapolri misalnya, belum memunculkan itu? Apakah Kapolri harus segera mengubah itu untuk kemudian memproses etik secara terbuka dengan tim ad hoc yang ahli dan independen? Ya, jadi Polri ini kita butuhkan Mas ya. Apapun ceritanya, kita mencintai Polri yang baik dan benar gitu ya. Kalau selama ini polisi melakukan persidangan etik kepada anggotanya dilakukan secara internal, itu melanggar prinsip peradilan. Ya. Peradilan itu harus bebas dan independen. Ya. Bagaimana polisi memeriksa polisi, pelakunya polisi, yang mengadili polisi gitu. Itu sangat melanggar prinsip pengadilan gitu ya. Jadi harapan kita ke depan terkait dengan pelanggaran yang ada di kasus ini tidak semata-mata terjadi hanya pelanggaran etik dan penyimpangan menghalang-halangi penyidikan. Harapan kita Kapolri berani gitu membuka semuanya. Kapolri Listio Sigit itu harus meninggalkan legasi yang baik untuk negara dalam masa jabatan dia gitu. Supaya ada hadiah juga bagi anak-anak kita ke depan gitu. Itu, Anda mencurigai bahwa ini bukan sekedar hanya soal kerajaan, istilah yang disampaikan oleh Pak Mahfud, tapi ada aliran uang yang mengunci satu dengan yang lainnya di tubuh internal Polri. Begini Mas Ahmad, jadi kalau terkait dengan bisnis-bisnis ilegal misalnya kan sudah menjadi pergunjingan di masyarakat gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang,
apakah negara bisa hadir di situ gitu ya. Misalnya kayak Polda Sumut misalnya, 2 minggu terakhir ini melakukan gencar memberantas termasuk penggerebekan perjudian terbesar di Cemara, Medan itu ya, di Serdang itu. Termasuk Sumatera Barat misalnya. Sumatera Barat kemarin Pak Teddy sudah sampaikan tadi ya. Saya kira ini saatnya gitu. Di Polda Sumut sudah disebut namanya misalnya di media-media online, ada namanya AP misalnya. Kita kan tidak tahu sih apa itu, Mas. Ya. Mestinya kan disebut gitu ya, supaya masyarakat juga tahu pergunjingan selama ini adalah benar gitu. AP ini pelaku dari bandar. Kalau yang disampaikan di media online itu kan bandarnya kan AP. Oke. Ya. Nah sekarang siapa AP ini? Oh. Apakah Kapolda Sumut juga berani melakukan tindakan terhadap itu? Oke. Itu saya kira, Mas. Apa bedanya dengan, kan biasa polisi kemudian melakukan pengumuman melalui inisial. Apa bedanya ketika dibuka misalnya? Saya kira kalau misalnya polisi sudah berani menyatakan dia DPO misalnya ya, saya kira apa bedanya ketika KPK misalnya mengumumkan seorang tersangka gitu. Apa bedanya misalnya polisi melakukan konferensi pers untuk mengumumkan seorang tersangka gitu ya. Nah, sehingga pergunjingan di masyarakat berhenti. Ya, kita tidak capek lagi mengurusin ini karena negara kita ada pimpinan gitu. Ada penyelenggara negara, masa kita ini buat capek terus? Oke. Kira-kira begitu, Mas. Terakhir, Bung Sandi, apa yang bisa Anda sampaikan? Harusnya kasus ini seperti apa ke depannya? Karena ini luar biasa. Bukan hanya soal kasus dugaan pembunuhan berencana, tapi juga ada hal-hal lain yang terikat satu dengan yang lain. Ada proses etik pada puluhan polisi. Ada juga kemudian penangkapan ratusan, bahkan satu daerah ini, di bandar judi. Kalau digabungkan mungkin hampir dekat 1.000 kalau seluruh Indonesia ini. Tiba-tiba setelah ada kasus Irjen Verdi Sambo ini. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Dan apa harapan Anda sebagai bagian dari masyarakat untuk melihat hal ini tuntas ke depan? Tidak hanya soal kasus Yosua, tapi juga soal internal tubuh kepolisian. Ya, jadi yang tampak harapan masyarakat harapkan itu harus ada alasan gitu ya. Alasan misalnya, kenapa sih para jenderal itu harus ditahan gitu. Dijelaskan ini si Anu melakukan kesalahan seperti ini gitu ya. Harus dibuka gitu. Nah, kemudian misalnya ada tindakan lain gitu ya kepada jenderal-jenderal dalam perwira menengah itu. Dijelaskan misalnya kenapa sih harus disopot misalnya Brigjen Hendra misalnya. Dijelaskan kepada masyarakat itu. Sehingga masyarakat ini tidak dibuat lelah untuk mengikuti perkara ini terus. Itu yang pertama. Yang kedua, Polri jangan melihat persoalan ini sangat sederhana gitu. Termasuk misalnya Kapolri, Pak Jokowi misalnya ya. Jangan melihat persoalan ini sederhana gitu ya. Di balik semuanya ini harus ditemukan apa sih yang menyebabkan persoalan ini. Makanya kita dorong ada pemeriksaan etik yang independen termasuk persidangan etik yang independen gitu ya. Kalau ini tidak cukup juga ya, saya kira Jokowi harus membentuk tim kepresidenan. Kami dari Tampak, Mas Aiman merencanakan mendorong pertemuan dengan Menko Polhukam supaya mendorong Presiden ya supaya melakukan perubahan terkait dengan majelis etik itu yang sifatnya ad hoc. Yang kami lakukan Tampak itu ke depan adalah melakukan judicial review ya. Judicial review undang-undang kepolisian ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kenapa perlu kami lakukan itu? Yang pertama, kalau kita lihat undang-undang kepolisian terkait dengan posisi Kompolnas, tidak satu pun fungsi Kompolnas untuk mengawasi di undang-undang kepolisian itu. Di Kompolnas itu hanya bertugas memberikan saran kepada Presiden. Jadi tidak tergambar gitu. Selama ini kan orang membuat pengaduan kepada Kompolnas. Ternyata dia nggak punya kewenangan itu. Dia hanya memberikan saran kepada Presiden. Intinya bahwa harus dibuka secara transparan dan independen. Libatkan pihak luar menjadi tim ad hoc dalam hal ini. Tentu ini menjadi masukan yang menarik untuk kita cermati ke depan. Apakah ini akan dilakukan atau tidak, tentu ini menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih Bung Sandi Situngkir dari acara Tampak. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.